Selamat datang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Skadau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pelaporan pemberhentian gaji bagi pegawai negeri sipil. Bagaimana cara pelaporan bagi PNS meninggal, PNS pensiun dini, dan PNS diberhentikan? Bagi PNS meninggal, keluarga ahli waris memberitahukan dan memberikan bukti tertulis keterangan meninggal PNS kepada SKPD di mana PNS tersebut bertugas. SKPD tempat PNS yang bersangkutan bertugas kemudian menyampaikan bukti tertulis dengan melampirkan surat keterangan meninggal kepada BKPSDM dan BPKAD. Kemudian pihak keluarga atau ahli waris melengkapi berkas pembayaran untuk tunjangan hari tua dan jaminan kematian. Adapun berkas-berkas yang harus disiapkan oleh ahli waris yaitu formulir permintaan pembayaran, belangko lampiran akta 3, belangko KPPG atau kutipan perincian penerimaan gaji, formulir surat keterangan ahli waris, formulir surat keterangan paspor proteksi beasiswa bagi anak yang masih sekolah atau kuliah, fotokopi KTP pemohon atau ahli waris, fotokopi surat nikah yang telah dilegalisir, fotokopi kartu pegawai, fotokopi kartu taspen, pas foto pemohon 3x4 1 lembar, fotokopi SKC PNS dan SK terakhir, fotokopi surat kematian yang telah dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau rumah sakit, fotokopi buku tabungan pemohon atau ahli waris, surat keterangan masih sekolah dari sekolah atau perguruan tinggi. Berikut ini contoh-contoh form tersebut. Bagi PNS yang tidak memiliki ahli waris seperti istri atau suami atau anak, tetapi mempunyai saudara kandung, maka harus melengkapi syarat-syarat berikut. Adapun berkas-berkas tambahan yang harus disiapkan oleh ahli waris yaitu surat keterangan ahli waris dari desa, surat keterangan susunan keluarga dari desa, surat keterangan kuasa ahli waris dari desa, surat pernyataan yang dicap dan ditandatangani oleh pengadilan negeri setempat. Setelah berkas PNS meninggal diterima dari SKPD di mana PNS bertugas, maka BKPSDM melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan untuk diserahkan ke PT Taspen. Proses selanjutnya, BPKAD melakukan pengentilan data sesuai surat keterangan meninggal yang diterima dari ahli waris ke SIM gaji guna penghentian pembayaran gaji pegawai. Kemudian BPKAD melakukan komunikasi dengan PT Taspen mengenai informasi adanya PNS meninggal yang telah diinput pada SIM gaji. PT Taspen melakukan konfirmasi ke SKPD mengenai kebenaran informasi pegawai yang meninggal. Setelah melakukan konfirmasi ke SKPD dan informasi tersebut benar atau valid bahwa PNS tersebut benar meninggal, maka selanjutnya PT Taspen melakukan komunikasi dengan pihak ahli waris untuk proses selanjutnya. Bagi PNS pensiun dini, seperti apa proses pengusulan permintaan bagi PNS yang akan pensiun dini? PNS menyampaikan secara tertulis permohonan dan syarat kepada SKPD alasan dia ingin pensiun dini. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi saat pengajuan pensiun dini. Yang pertama, surat pengantar dari SKPD. Yang kedua, surat permintaan pensiun PNS bermaterai 6.000. Dan yang ketiga, data perorangan calon penerima pensiun atau DPSP. SKPD kemudian menyampaikan berkas PNS pensiun dini ke BKPSDM. Setelah alasan dan syarat untuk menentukan status pensiun terpenuhi, maka kemudian BKPSDM menginformasikan kepada BPKAD tentang permohonan usulan PNS pensiun dini. Permohonan PNS kemudian disampaikan BKPSDM dengan melampirkan semua persyaratan ke BKN untuk penerbitan SK pensiun. Lamanya proses pengajuan sampai dengan terbitnya SK pensiun kurang lebih 6 bulan. Setelah SK terbit, pemohon menyampaikan SK pensiun ke BPKAD
Bagi PNS diberhentikan, BKPSDM melakukan pemanggilan kepada PNS yang bersangkutan. BKPSDM kemudian mengadakan rapat dan penentuan PHDP atau penjatuhan hukuman disiplin pegawai bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan Bagian Hukum. BKPSDM menyampaikan hasil rapat kepada PNS yang bersangkutan. Masa sanggah yang dimiliki PNS adalah 15 hari setelah hasil keputusan rapat PHDP. Setelah 15 hari masa sanggah, maka BKPSDM mengeluarkan SK Tim PHDP. SK PHDP kemudian disampaikan oleh BKPSDM kepada PNS yang bersangkutan dan BPKAD. BPKAD melakukan koordinasi ke PNS yang bersangkutan. PNS kemudian melengkapi pemberkasan guna penerbitan SKPP oleh BPKAD. Setelah pemberkasan lengkap, BPKAD menerbitkan SKPP. SKPP kemudian diserahkan BPKAD kepada PNS yang bersangkutan, serta mengirimkan SKPP tersebut kepada PT Taspen untuk pembayaran hak PNS-nya. Ketentuan PNS diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat adalah karena melanggar sumpah atau janji PNS dan sumpah atau janji jabatan. Selain pelanggaran sumpah atau janji PNS dan sumpah atau janji jabatan karena tidak setia pada